adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian, dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siti Hasanah, yang tiada lain tiada bukan akan mengupas pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada minggu sebelumnya, kita telah membahas materi Suba bagian B, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Materi pembahasan bagian 1, proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bagian 2, yaitu proses penyusunan ketetapan MPR. Dan yang terakhir, materi bagian 3, yaitu proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi bagian 4 mengenai proses penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian bagian 5 yaitu proses penyusunan peraturan presiden. Dan bagian 6 yaitu proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Dan terakhir nomor 7 proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan aplikasi PowerPoint untuk memudahkan kalian dalam memahami materi pembahasan kali ini. Mari kita ulas materi sebelumnya untuk dapat memahami secara keseluruhan pada materi bab ini ya. Kita mulai dari pengertian peraturan perundang-undangan. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu mengenai pengertian peraturan perundang-undangan. Yang perlu kita tahu sebelum kita membahas pengertian peraturan perundang-undangan adalah apa sih peraturan itu? Peraturan di sini merupakan tata tertib yang harus dipatuhi. Dimanapun kita berada, pasti selalu menemukan aturan. Baik itu di rumah, di sekolah, di kereta, di jalan, bahkan di toilet pun ada aturannya. Karena memang negara Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan diadakannya aturan adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Kita akan lanjut ke pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Atau kalian bisa lihat saja di sini digambar peraturan perundang-undangan itu di sini merupakan peraturan yang tertulis. Cluenya ya, peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum ya, di sini memuatkan norma-norma hukum atau aturan-aturan di sini. Kemudian mengikat, bersifat mengikat seluruh warga masyarakat. Kemudian dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Begitu itu ya.
cara gampangnya jika kita lihat dari gambar. Kita akan lanjutkan ke tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan di sini pada gambar kita bisa lihat sesuai dengan hierarki atau tingkatannya pada gambar di sini. Urutan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang paling bawah itu yang pertama itu menempati kedudukan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang yang sederajat dengan Perpu. Perpu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian tingkatan di bawahnya ada Peraturan Pemerintah, kemudian ada Peraturan Presiden, dan terakhir ada Peraturan Daerah. Daerah provinsi di tingkat paling atas dan di paling bawah ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, ada garis-garis di sini, ada yang warna ungu, merah, biru, hijau, orange. Di sini adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia sama pengertiannya ya. Di sini apa sih Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, TAP MPR itu merupakan ketetapan atau putusan MPRS dan MPR yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu sudah dibahas di minggu sebelumnya, pasal 2 dan pasal 4 ya. Ketetapan MPR nomor 1 MPR _2003. Kemudian tingkatan selanjutnya ada UU itu undang-undang ya. Apa sih undang-undang? Undang-undang itu merupakan peraturan yang dibuatnya oleh DPR bersama Presiden, dan Perpu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Jadi kalau misalkan ada kepentingan yang memaksa, sementara belum ada aturan yang mengatur kepentingan tersebut, berarti Presiden mengeluarkan Perpu dalam keadaan genting ataupun memaksa. Kemudian di tingkatan selanjutnya ada peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden di sini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada peraturan daerah. Peraturan daerah di sini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan persetujuan bersama kepala pemerintah daerah seperti gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan wali kota di tingkat kota. Mari kita akan bahas di proses pembuatan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang terlebih dahulu ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar terlebih dahulu ya. Kita akan klik yang tampilan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sini proses penyusunannya disusun dan dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini materi ini sudah dibahas di kelas 7 ya. Yang BPUPKI itu sidang 2 kali.
Sidang yang pertama itu membahas mengenai dasar negara ataupun Pancasila ya, yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Kemudian pada sidang yang kedua itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini sampai sekarang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali perubahan sebagai jawaban dari tuntutan reformasi. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian harus tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian harus mempertegas sistem pemerintahan presidensial, kemudian penjelasan dalam Undang-Undang Dasar dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian jika ada perubahan merubahnya itu adalah dengan cara adendum. Adendum itu apa? Yaitu penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Adapun di sini tata cara perubahan Undang-Undang Dasar dicantumkan pada pasal 37. Kita klik ya, pasal 37. Nih di sini kalian bisa lihat pada halaman 61, halaman 59 ya. 59 berbunyi, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian yang keduanya, 37 ayat 2-nya, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian dilanjutkan kepada pasal 3-nya, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian selanjutnya yang ayat 4, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan ketetapan ataupun keputusan MPRS dan MPR yang masih berlaku sampai sekarang. Contoh ketetapan yang masih berlaku sampai sekarang adalah ketetapan MPR nomor 1/MPR tahun 2003 pada pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2-nya kita bisa lihat itu ada 3 ya yang masih berlaku, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Kemudian ada ketetapan MPR tentang penentuan pendapat di Timur. Kemudian pasal 4-nya itu adalah ketetapan MPR tentang pengangkatan pahlawan Ampera, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia,
kemudian tentang peran TNI dan peran kepolisian, kemudian tentang etika kehidupan berbangsa, tentang visi Indonesia masa depan, tentang rekomendasi dan arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN, dan tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pembahasan undang-undang yang sederajat dengan Perpu. Undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20. Kita bisa lihat di sini pada halaman 61 ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa proses pembentukan undang-undang ada peran DPR dan peran Presiden. Peran DPR di sini tertulis dalam pasal 21, yaitu anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Kemudian pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian pasal 20 ayat 2, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan apabila tidak mendapat persetujuan bersama, dilanjutkan ke 20 ayat 3, tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan masa itu. Kemudian ayat 5-nya, dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, maka undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Suatu rancangan undang-undang dasar dapat diusulkan oleh DPR, Presiden, ataupun DPD. Kemudian Perpu. Perpu itu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa atau darurat. Perpu ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan undang-undang, dan Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 22. Pasal 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan pasal 22 ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Kemudian ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Catatan: jika mendapat persetujuan, maka Perpu ditetapkan sebagai undang-undang. Contoh peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diberlakukan adalah Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditetapkan menjadi undang-undang, dan nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pembahasan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian hukum dasar peraturan pemerintah terdapat pada Undang-Undang Dasar pasal 5 ayat 2, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Adapun di sini proses penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Tahapan proses penyusunan pemerintah, yaitu diawali dengan warna biru ya, tahapan perencanaan rancangan peraturan pemerintah, yaitu disiapkan oleh kementerian
dan atau lembaga pemerintah yang bukan kementerian sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kemudian tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia agar kementerian dan atau lembaga bukan kementerian. Kemudian tahap penetapan atau pengundangan itu ditetapkan oleh presiden, kemudian diundangkan oleh sekretaris negara. Kita lanjut ke peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun tahapan penyusunan presiden adalah sebagai berikut. Tahapan penyusunan peraturan presiden diawali dari pembentukan panitia. Pembentukan panitia ini antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, kemudian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan yang rancangan Perpres tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian, tahap pengesahan dan penetapan. Pengesahan dan penetapan itu dilakukan oleh presiden. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dengan persetujuan kepala pemerintah daerahnya, daerah masing-masing. Contoh, gubernur untuk kepala pemerintah daerah provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Perda ini dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah, serta peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di sini dijelaskan ya satu persatu ya, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, sama peraturan daerah kota. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan kepala pemerintah daerahnya yaitu gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan kepala daerahnya yaitu bupati. Dan yang terakhir, peraturan daerah kota. Peraturan daerah kota ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan kepala pemerintah kota yaitu wali kota. Adapun tahapan proses pembuatan perda. Peraturan daerah di sini dijelaskan ada perda provinsi, perda kabupaten, dan perda kota. Kita akan bahas yang peraturan daerah provinsi terlebih dahulu ya. Proses pembuatan peraturan daerah. Peraturan daerah ini bisa diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun oleh kepala pemerintah di daerah. Di sini di bagian bawah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang paling bawah ya, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang paling atas adalah proses pembuatan peraturan daerah yang diajukan oleh kepala pemerintah daerah. Kita akan bahas terlebih dahulu
proses pembuatan, proses penyusunan Perda Provinsi yang diajukan oleh DPRD. Langkah yang pertama dilakukan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengajukan rancangan perdanya kepada gubernur secara tertulis. Kemudian DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi. Kemudian apabila memperoleh persetujuan, maka rancangan peraturan daerah disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Adapun peraturan kabupaten, peraturan daerah kabupaten yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya adalah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, DPRD Kabupaten mengajukan rancangan perda kepada Bupati. Sama ya langkahnya seperti tadi, cuman ini beda kan. Kalau ini Kabupaten berarti kepada Bupati. Kemudian tahap selanjutnya DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas rancangan peraturan daerah kabupaten. Dan apabila memperoleh persetujuan, maka rancangan peraturan daerah disahkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah kabupaten. Kemudian proses penyusunan peraturan daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. Tahapan yang pertama adalah sama seperti langkah yang tadi ya. DPRD-nya mengajukan rancangan peraturan daerahnya kepada wali kota secara tertulis. Kemudian tahap selanjutnya DPRD kota bersama wali kotanya membahas rancangan perda tersebut. Kemudian apabila memperoleh persetujuan, maka rancangan peraturan daerah tersebut disahkan oleh wali kota menjadi perda kota. Nah, kita akan bahas proses pembuatan peraturan daerah yang diajukan oleh kepala pemerintah daerah. Yang pertama, peraturan daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Tahap yang pertama adalah gubernur mengajukan rancangan peraturan daerah DPRD provinsi secara tertulis. Seperti tadi ya, cuman kebalikannya. Kemudian DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi dan apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten yang diajukan oleh Bupati. Langkah yang pertama adalah Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten secara tertulis. Kemudian DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas rancangan peraturan daerah kabupaten dan apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah kabupaten. Dan terakhir, proses penyusunan peraturan daerah kota yang diajukan oleh wali kota. Yang pertama adalah wali kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota secara tertulis. Kemudian DPRD Kota bersama wali kota membahas rancangan perda tersebut. Kemudian apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah tersebut disahkan oleh wali kota menjadi peraturan daerah kota. Demikianlah pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kali ini sampai selesai. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.